Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurnia dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat setelah menjalani ibadah di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Forum Silaturrahim dan Halal Bihalal Ijmi ini diharapkan dapat semakin mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Hadirin yang saya hormati, keberadaan ukhuwah di dalam kehidupan nasionalisme bangsa Indonesia menjadi penting. Sebagai bangsa yang majemuk dengan beragam suku, budaya, dan agama, Indonesia akan menjadi rentan apabila makna ukhuwah semakin jauh dan jarang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silaturrahim menjadi suatu yang penting karena dengan itulah umat Islam dan bangsa Indonesia tetap kuat, serta saling menyokong satu sama lain yang bermuara pada terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa. Di tataran global kita terus menyaksikan berbagai krisis kemanusiaan terjadi di dunia. Perang yang berkecamuk, konflik maupun diskriminasi terhadap orang-orang yang dinilai memiliki keyakinan dan pandangan yang berbeda. Terkait hal itu, Indonesia senantiasa menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang 1945 dengan terus memperjuangkan hak kemerdekaan bagi bangsa-bangsa, bersikap bebas aktif, dan mencari solusi damai. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim telah membuktikan perannya secara global dengan tetap mendukung Palestina, menyuarakan perdamaian di Ukraina, serta mengecam segala bentuk kekerasan dan agresi di belahan manapun di dunia. Begitu pula cendekiawan Muslim sudah sepatutnya memiliki Islamic world view, yaitu cara memandang berbagai hal, mulai dari pekerjaan, aktivitas, hukum, ilmu pengetahuan, dan lainnya dari sudut pandang Islam. Sumbangsi pemikiran dan kolaborasi dari cendekiawan Muslim akan sangat diperlukan untuk mencari solusi atas isu-isu yang dihadapi dunia. Salah satunya dengan cara aktif berpartisipasi di forum internasional. Karena apa yang terjadi di dunia dapat mempengaruhi kehidupan di dalam negeri kita. Cendekiawan Muslim juga diharapkan tetap menjaga ukhuwah, baik sesama Muslim maupun saudara sebangsa lainnya. Melalui forum ini, IJMI perlu memperkuat kesatuan internal agar nantinya solid dalam menjaga persaudaraan di masyarakat Indonesia dan dunia. Hadirin yang berbahagia, sebuah studi menyatakan bahwa jumlah umat Islam secara global diperkirakan meningkat signifikan hingga tahun 2050. Namun jangan sampai jumlah banyak tapi bagai buih di lautan, tidak memberi arti dan mudah terpecah. IJMI dan ormas-ormas Islam yang lain harus berperan menjaga umat agar tetap bersatu sekaligus menjadikan umat Islam unggul di segala bidang. Terlebih kita sedang menghadapi zaman post-truth atau pasca kebenaran, yaitu ketika kebenaran menjadi samar. Saya sering menyebutnya dengan zaman kesamaran dan fitnah, zamanul iltibas wal fitan.
umat menjadi mudah terprovokasi oleh berita-berita di media sosial yang belum tentu teruji kebenarannya. Itu mengapa persatuan dan kesatuan bangsa ini perlu terus kita rawat bersama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Indonesia tengah dipercaya untuk meneruskan tongkat estafet presidensi G20 yang harus kita manfaatkan secara maksimal. Saya harap G20 dapat menjadi ajang silaturahim global untuk memulihkan dunia yang sempat terpuruk akibat pandemi dan berbagai konflik dengan kekerasan. ICMI dapat berkontribusi nyata dengan mendukung presidensi G20 Indonesia dan program-program prioritasnya seperti penguatan tatanan kesehatan global yang lebih kokoh dan adil, utamanya terhadap negara berkembang, serta inovasi di bidang kesehatan. Ada pula transformasi digital untuk kehidupan yang lebih mudah dan syiar yang lebih efisien. Kemudian transisi energi berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang Allah titipkan kepada kita. Semua upaya ini tentu saja demi mewujudkan Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan agar pertama, halal bihalal menjadi forum untuk mencari solusi dalam rangka mempersatukan dan memajukan umat, serta menentukan langkah strategis untuk menyiapkan generasi selanjutnya agar meningkatkan jumlah umat muslim tersebut, agar meningkatnya jumlah umat muslim tersebut tidak sia-sia. Yang kedua, supaya ICMI memperkuat organisasinya agar solid sehingga mampu mengajak seluruh anak bangsa untuk bersatu dan ikhlas bekerja membangun bangsa untuk meniti masa depan Indonesia yang gemilang, mulia dan beradab. Yang ketiga, ICMI berperan aktif dalam memberikan gagasan-gagasan yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai tuan rumah G20. Saya juga berharap forum ini tidak hanya makin memperkuat solidaritas ICMI, tapi juga menghasilkan terobosan-terobosan baru bagi umat di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.